Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, Sekda Timur Tengah Selatan Salmon Tabun dan istrinya Sonia Tabun Uli beradu mulut dengan Kici Kase, staf di Pemda TTS. Peran mulut tersebut rupanya bermotif dugaan perselingkuhan yang melibatkan Sekda dengan Kici Kase. Api cemburu istri Sekda TTS Sonia Tabun Uli terhadap dugaan perselingkuhan yang melibatkan suaminya Salmon Tabun dengan Kici Kase, staf di lingkup Pemkab TTS tak terbendung. Nyonya Sonia melampiaskan amarahnya melalui SMS bernada caci maki kepada Kici Kase. Tak puas dengan itu, Nyonya Sonia dan suaminya Salmon Tabun melalui telepon genggam pun mengintimidasi korban agar secepatnya mengajukan permohonan pindah ke Kupang. Dalam kopian rekaman percakapan melalui telepon genggam yang diduga terjadi antara Sonia Tabun dan Sekda Tabun dengan Kici Kase pada 14 Februari lalu di depan kantor pos Satpam Dinas Kesehatan TTS pukul 15 WITA dan diterima AFB TV Senin pagi di Mapolres TTS, terdengar jelas suara mirip Sonia Tabun Uli dan Salmon Tabun. Suami istri ini mengintimidasi korban agar secepatnya mengajukan permohonan pindah ke Kupang. Pertimbangannya, kata Sekda Tabun, supaya baik rumah tangga maupun rumah tangga Sekda Tabun aman. Sore. Iya. Saya ada di kantor. Iya. Iya, memang betul saya ada bikin permohonan. Kenapa itu malam ibu bilang bapak tidak usah tanda tangan? Saya tidak ini, tapi saya itu orangnya tidak suka marah-marah itu. Saya itu orangnya mau ngomong baik-baik. Sekarang maunya ibu tuh apa? Saya mau ibu segera bikin permohonan, ibu pindah ikut suami di Kupang. Lantaran terjadi perang mulut antara Nyonya Sonia Tabun dan Kici Kase, Sekda Tabun akhirnya mengambil alih pembicaraan telepon tersebut dan meminta Kici Kase tak perlu menanggapi apa yang dipersoalkan istrinya. Sekda pun mempertegas keinginan istrinya agar korban segera mengajukan permohonan pindah ke Kupang. Iya, halo. Iya. Jangan sore, Bapak. Sudah, ibu sudah ngomong, itu jalan terbaik. Tolong bikin permohonan saja untuk ibu suami di Kupang, supaya aman. Iya, Bapak. Iya. Masalahnya ketimbang seolah-olah saya takut saja. Iya, Bapak. Iya. Jadi saya harap itu, karena ibu ngomong tadi itu, jangan bersambung musik saja, kasar sekali bisa dengar itu. Itu kasar itu tidak bagus. Iya, Bapak. Memang saya mengaku. Iya, sudah, tak usah tanggapi. Ya, saya minta itu, karena itu dia selamatkan supaya iman punya itu. Bagaimanapun juga, suamimu juga pasti marah, istri saya juga pasti marah kalau itu terjadi. Untuk itu supaya semua nyaman, Pak juga dengan kumpul dengan istri, saya juga dengan istri, aman daripada semua kacau habisnya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Tapi Itu saya bikin sudah, tak usah ajukan saja, perlu ya, jadi mengajukan saja supaya ini lebih cepat, lebih baik ya. iya, Bapak. Sementara Kici Kase kepada FB TV di Mapolres TTS Senin siang membenarkan persoalan yang dihadapinya dengan para terlapor. Ia bahkan meminta kasus tersebut tetap diproses untuk mendapat kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Ada jemput tadi naik sama dengan ojek, jadi pasti ada suaminya kan di rumah, suaminya di perusahaan, jadi suaminya kalau itu sampai tadi saya bilang. Nah, saya mendengar cerita dari adik pada tanggal 8 itu, 8 Februari itu ada dipanggil oleh Ibu Sekda, Ibu Tabun ke rumah kediamannya Ibu Tabun ke Musa. Untuk kronologisnya saya tidak tahu persis, tapi ada cerita dari adik bahwa
ada SMS masuk ke nomor HP-nya Pak Sekda yang isi SMS membuat ibu curiga bahwa ada hubungan istimewa antara adik Cici dengan Pak Tebun. Jadi waktu dia pergi ke rumah kediamannya Ibu Sekda untuk klarifikasi bahwa dia tidak melakukan. Nah, dari cerita ini juga bahwa dalam pertemuan itu ada ancaman mau disiram, mau disantet, mau dibunuh. Itu yang saya tahu. Paul Celerek, AFB TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Dr. Anus Salmun Tabun kini terseret kasus pidana pencemaran nama baik dan membuat perasaan tidak nyaman. Kasus yang turut melibatkan istrinya dengan korban staf di lingkup Pemda TTS itu kini sedang ditangani penyidik Polresta TTS. Penyidik Polres TTS Unit Kriminal Khusus kini tengah menyelidiki kasus pidana umum yang diduga melibatkan Sekda TTS Dr. Anus Salmun Tabun dan istrinya Nyonya Sonia Tabun Uli. Kasus tersebut dilaporkan staf di lingkup Pemda setempat atas nama Cici Kase dan Melki Kase. Kasus tersebut berawal ketika salah satu korban, Cici Kase, dipanggil Sonia Tabun Uli ke kediamannya di OEK Musa pada 8 Februari lalu. Motifnya adalah untuk mengklarifikasi dugaan hubungan spesial alias perselingkuhan antara Cici Kase dan suaminya Salmun Tabun. Pasca pertemuan di rumah Sonia Uli, kasusnya kemudian berlanjut di mana korban beberapa kali mendapat teror dan intimidasi melalui SMS dan telepon dari Sekda Tabun maupun istrinya. Tak tahan dengan aksi teror dan intimidasi tersebut, korban didampingi salah satu saudaranya Melki Kase melaporkan kasus pidana itu ke Mapolres TTS. Kapolres TTS AKBP Agus Hermawan yang dikonfirmasi AFB TV melalui Kasat Reskrim Ibtu Doni Dunggio di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan telah menerima laporan dari pelapor Cici Kase dan Melki Kase pada tanggal 9 Mei lalu. Memang benar ada melapor kita masalah kasus 315 yaitu pencemaran membuat perasaan tidak enak. Untuk sementara kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Korbannya itu Cici MKC dengan Merkianus EIKC, yakni Sekda Soe. Tapi memang dari kita belum bisa menentukan dia tersangka karena belum ada bukti-bukti yang cukup untuk kita terapkannya sebagai pelaku. Untuk pasal yang diterapkan kami dari Polres Soe itu Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT. Kita masukkan ke pasal 315 KUHP. Sekitar 5 tahun lebih ya. Menurut Doni, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejumlah saksi termaksud saksi korban sudah dimintai keterangan. Terduga pelaku bakal dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Senin pagi, Kanit Krimsus I Ketut Gede Darsana memeriksa saksi korban Yuliana Kase di ruang Krimsus Mapolres setempat. Paul Celerek, AFB TV melaporkan. Kita beralih ke informasi menarik lainnya. Pemirsa, untuk menunjang profesionalisme guru, pemerintah pusat telah memberikan perhatian bagi para tenaga pendidik. Ratusan guru di Kabupaten Timur Tengah Selatan menerima sertifikat yang merupakan bagian dari legalitas guru profesional. Dan sedikitnya 235 guru pada semua jenjang pendidikan Jumat pekan lalu menerima sertifikat guru sertifikasi yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas PPO TTS Aba El Ani di Aula Inspektorat Kabupaten TTS. Ani mengatakan guru yang profesional adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Ani, guru yang profesional adalah guru yang melaksanakan tugasnya untuk mendidik, mengajar, mendampingi, memfasilitasi, menilai peserta didik secara profesional. Profesional itu amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang tentang guru dan dosen. Artinya guru yang profesional adalah guru
yang melaksanakan tugasnya untuk mendidik, mengajar, mendampingi, memfasilitasi, menilai peserta didik secara profesional. Guru yang profesional ditunjukkan dengan mengajar yang sungguh-sungguh dan dibuktikan dengan pernyataan kepala sekolah bahwa dia adalah guru yang profesional atau guru sertifikasi. Guru yang telah mengantongi sertifikat sejak tahun 2007 sampai 2013 sebanyak 1.645 orang, sementara pada tahun 2014 sedang diproses 285 orang. Paul Celerek, AFB TV melaporkan. Camat Maulafa Korinus Tua